Orang Aceh dulu hebat karena urungnya gitu sosoro. Dan ada sebuah potensi yang dimiliki oleh orang Aceh, tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, dan ini disebutkan oleh peneliti Aceh yang tidak ada di Aceh. Beliau mengatakan nasabo sifat yang ba urang Aceh, dan itu dimiliki oleh orang Jepang, urang Jepang geken dengan Bushido. Kalau orang Korea sebutnya dengan huarang, dan urang Aceh memiliki sifat cebeh. Orang Aceh ini orang yang berani, dan yang hana bagop. Dan dulu para zaman kesultanan mereka mengkapitalisasikan keberanian orang Aceh ini untuk menyebarkan agama. Maka Islam diterima di Semenanjung Malaya, Islam diterima di seluruh Nusantara. Bahkan karena keberanian yang dimiliki oleh orang Aceh. Hari ini keberanian tersebut masih ada, mantengna, cuman tidak dikapitalisasikan dengan baik sehingga keberanian tersebut dibawa pada hal-hal yang negatif. Karena untuk melakukan sesuatu perbuatan yang hukumannya gantung itu berani dilakukan oleh orang Aceh. Tapi dulu para pemimpin kita menjadikan modal itu untuk menyebarkan agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah pada subuh ini. Tanpa ada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berharap dan mungkin dipastikan kita tidak akan hadir di rumah Allah yang mulia ini. Karena semuanya adalah berkat daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa jumawa dengan ibadah yang kita lakukan atau dengan amalan yang kita kerjakan, karena semuanya adalah karena nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam malah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman menyembah Latta Uzza kepada zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada bulan ini telah merindukan kita 1400 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ishtaqtu li ikhwani. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, la antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang tidak pernah berjumpa denganku namun beriman kepadaku. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan kita beriman kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, mendeklarasikan kecintaannya, kerinduannya kepada kita. Yang perlu ditanyakan seberapa besar kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah menyampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkatan kepada umatku di waktu pagi. Dan alhamdulillah kita semua pada pagi ini telah memulai pagi dengan sebuah kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus masjid, yang kami hormati pengurus SMS,
dan yang kami muliakan kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan tema. Ini luar biasa, ceramahnya kayak seminar internasional, sudah ditentukan temanya. Ini sebuah hal yang luar biasa dan saya diberikan tema memaksimalkan semua potensi diri kita untuk berbuat baik di jalan Allah. Dan ini pertama dalam hidup saya memberikan ceramah seperti orang ngundang pada seminar. Ini temanya sudah ada dan tolong nanti variabel-variabel di dalam tema tersebut perlu diperjelaskan. Maka karena tema kita pada pagi ini atau pada subuh ini memaksimalkan semua potensi diri kita untuk berbuat baik di jalan Allah. Jadi ada beberapa variabel atau ada beberapa bagian yang akan kita diskusikan bersama di dalam pertemuan kita pada subuh ini. Yang pertama adalah potensi diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai sebaik-baik ciptaan. Bagaimana kita mengenali potensi kita? Tentu saja dengan mengenali diri kita. Kalau kita tidak mengenali diri, maka tentu saja kita tidak akan mengenali potensi diri kita. Jadi harus tatu sodro tuh dile. Bahkan seorang pembawa acara terkenal di Amerika, Oprah Winfrey, dia pernah mengatakan, "Who am I?" Siapa saya? Jadi untuk mengenali potensi diri kita, maka payah datanya yang sodro tuh dile. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi menyertai ridho itu, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Hari ini, kenapa orang tidak beribadah? Kenapa orang tidak mengenali Tuhan? Karena dia tidak mengenali dirinya. Jadi di dalam melaksanakan ibadah, prasyarat pertama yang harus kita miliki adalah mengenali diri kita. Dan siapa kita? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa kecil hati ketika disebutkan sebagai hamba. Bahkan hamba itu adalah penghargaan atau penghormatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pun disebutkan sebagai hamba. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi hamba ini bukan berarti penghinaan, namun adalah penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyematkan gelar ini juga kepada para nabi-nabi. Jadi kita ini sebagai hamba Allah, maka sebagai hamba apa yang harus kita lakukan? Tentu saja menyertai tata hamba, maka kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maka syarat utama untuk mengetahui potensi diri adalah kita mengetahui siapa diri kita. Begitu juga di dalam hal yang lain, misalnya di dalam pendidikan atau di dalam kemasyarakatan, maka untuk maju sebuah bangsa itu perlu mengetahui dirinya. Orang Aceh dulu hebat karena urungnya gitu sosoro. Dan ada sebuah potensi yang dimiliki oleh orang Aceh tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, dan ini disebutkan oleh peneliti Aceh yang tidak ada di Aceh. Beliau mengatakan nasabo sifat yang naba urang Aceh, dan itu dimiliki oleh orang Jepang, urang Jepang dengan bushido. Kalau orang Korea sebutnya dengan huarang, dan urang Aceh memiliki sifat cebeh. Orang Aceh ini orang yang berani dan yang hana bagop. Dan dulu para zaman kesultanan mereka mengkapitalisasikan
keberanian orang Aceh ini untuk menyebarkan agama. Maka Islam diterima di Semenanjung Malaya, Islam diterima di seluruh Nusantara. Bahkan karena keberanian yang dimiliki oleh orang Aceh. Hari ini keberanian tersebut masih ada, mantengna, cuman tidak dikapitalisasikan dengan baik sehingga keberanian tersebut dibawa pada hal-hal yang negatif. Karena untuk melakukan sesuatu perbuatan yang hukumannya gantung itu berani dilakukan oleh orang Aceh. Tapi dulu para pemimpin kita menjadikan modal itu untuk menyebarkan agama. Maka potensi yang kita miliki ini sebaiknya kita tempatkan di tempat yang positif. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian pertama yang harus kita diskusikan karena temanya adalah mengetahui atau memaksimalkan potensi diri kita. Dan syaratnya adalah kita mengenali diri kita. Kita ini sebagai hamba Allah, maka tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak ada atau tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka menyertai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah tentu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini variabel pertama dari judul yang diberikan kepada saya. Yang kedua adalah memaksimalkan. Kata maksimal itu tidak akan mungkin wujud tanpa ada keikhlasan. Maka ikhlas adalah syarat untuk amalan yang kita lakukan itu supaya dia maksimal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Maka aku tidak akan menyuruh beribadah kecuali ibadah itu yang dilakukan dengan ikhlas. Dan kata ikhlas itu dia diambil dari kata khalasa. Biasanya orang Arab itu dia ketika dia membersihkan madu dari kotoran, dia akan mengatakan khalastu, saya membersihkan madu dari kotoran-kotoran. Jadi tidak ada yang lain. Jika kita ibadah, maka kita hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang naurun gereja ibadah dia punya hidden agenda, punya agenda yang lain, begetung ke meninte dan seterusnya. Maka agar ibadah kita maksimal, maka syarat yang harus kita lakukan adalah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini mudah kita dapatkan bahkan di dalam awal-awal kitab Arba'in Nawawi, Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Maka setiap amalan yang kita lakukan itu adalah karena niat. Dan sababul wurud hadis ini, sebab Rasulullah menyebutkan hadis ini, ada dulu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bukan lillahi ta'ala, karena ada perempuan yang ingin dia nikahi. Maka Nabi mengatakan menyedro nenujak hijrah karena perempuan, maka yang Anda dapatkan hanya perempuan. Tapi menyedro nenujak hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka engkau akan diberikan pahala. Maka ini harus menjadi syarat kedua agar kita maksimal dalam mengerjakan sesuatu, yaitu dengan keikhlasan. Menyehana ikhlas, maka itu tidak akan maksimal. Lagi urun semayang, yang sekedar melepaskan kewajiban. Semayang ya hanya sekedar melepaskan kewajiban. Asai kasib syurut rukun dan syarat sudah selesai. Berarti dia hanya melepaskan kewajiban. Lomurung yang melaksanakan kewajiban agak mutamah bacut. Lomurung yang mempersembahkan, ya Allah, mungkin salat terakhir saya, dia melaksanakan dengan maksimal. Maka keikhlasan menjadi syarat agar ibadah kita ini maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian variabel ketiga yaitu tentang perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini sangat umum, bukan hanya bercerita tentang ibadah, namun apapun kebaikan yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi pernah mengatakan imatatul adza anit tariq sedekah. Tapi nahbruh jalan itu juga dianggap sebagai kebaikan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat Islam hari ini menghafal hadis tersebut, tapi negara-negara muslim adalah negara yang kurang bersih dibandingkan dengan negara-negara non-muslim. Bahkan ada ungkapan seorang ulama Mesir yang mengatakan ra'aitul Islam fi bilad ghairil muslimin walam aral Islam fi biladil muslimin. Saya tidak melihat ada Islam di negara yang mayoritasnya muslim, tapi saya melihat Islam ada di negara yang tidak ada orang Islamnya. Jadi budaya bersih, ada antri dan seterusnya. Menyita pegah masalah antri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan kepada cucunya Hasan dan Husain. Pada suatu ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, beliau mendapati Fatimah Ali lagi tidur. Kemudian Hasan itu bangun karena dia haus dan Hasan menangis karena haus. Nabi gecok susu gejok ke Hasan. Tiba-tiba Husain dia merampasnya dan Nabi khun. Ini punya Hasan dan geproteh li Fatimah. Nejuk ke Hasan dile karena Hasan lebih mirip dengan Ron kan. Nabi menjawab la huwa istasqa qabla. Hasannya lebih hawai gerah ketimbang si Husain, maka saya kasih kepada si Hasan dulu. Maka inilah budaya antri yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya. Jadi jika kita merasa diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan tapubut antrinya, tapubut kiunya, tapubut taburnya. Maka menyertanya merasa umat Nabi, kita akan antri di jalan raya, kita akan antri ketika kita beli sesuatu. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dimaksud di sini adalah atau perbuatan yang dimaksud di sini adalah semua kebaikan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga beliau menyampaikan fi kulli sumbulatin sadaqah. Bak setiap anu atet jaro yang kita bertasbih itu adalah sedekah. Jadi perbuatan baik ini sangat luas. Jangan kita menafsirkan atau memahaminya dalam makna yang sempit. Karena seorang dosen, zikir seorang dosen itu ketika dia membimbing mahasiswanya dengan baik. Zikir seorang dosen itu ketika dia menjawab pertanyaan dari mahasiswanya. Begitu juga zikir seorang pimpinan ketika dia mau memudahkan para pegawainya. Jadi jangan kita maknai yang ibadah ini dalam ruang lingkup yang sempit. Maka kita harus melihat perbuatan baik itu dengan kacamata yang lebih luas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan orang Arab yang mengatakan if'al al-khair wal khair sayatilak. Berbuatlah baik maka kebaikan akan kembali pada Anda. Ini saya membuktikannya dengan bukti empiris ketika kami kuliah dulu. Ketika ada dosen yang pemudah mahasiswa, bukan gepeplebut tapi dia memudahkan mahasiswa, maka kehidupannya juga mudah. Begitu juga sebaliknya, apabila yang dosen yang susah urang, kehidupannya juga sulit.
Maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Menyetanyo tak bantu saudara tu, Tuhan gebantu dayo. Di dalam semua lini kehidupan yang kita lakukan, kita seorang pemimpin menyerta pemudah rakyat tu, maka Allah akan gepemudah dayo. Bahkan bahkan kita mendapatkan kebaikan hari ini itu karena kebaikan-kebaikan yang kagak puput le urang syik getanyo zaman. Maka kita dibayar oleh orang hari ini. Yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Menyetanyo dah tulung gop, maka Allah akan tulung tayo. Begitu juga sebaliknya, menyegetanyo tak pusah gop, maka Allah punya cara untuk menyusahkan kita. Bahkan udip tayo morat marit, mungkin naruh tak pemorat marit gop. Bahkan udip tu susah, mungkin naruh tak pesusah gop. Maka jika kita ingin kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkan orang lain. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi, if'al al-khaira wal khaira sayatilak. Berbuatlah baik, maka kebaikan itu akan muwagrawat, tidak akan kembali kepada orang lain. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita, maka kita akan melakukan kebaikan dan kita akan memudahkan orang lain. Yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik ini juga harus diikat dengan tujuan adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berbuat baik supaya kita dihormati, bukan karena supaya kita dimuliakan, maka harus ada goal, harus ada matlamat, harus ada tujuan dari kebaikan yang kita lakukan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tetapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan memberikan ganjaran pahalanya kepada kita. Dan Allah menjanjikan surga kepada kita. Dan kita harus meyakini bahwasanya surga yang Allah berikan kepada kita itu lebih indah daripada yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seandainya di dalam Al-Quran pegah, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di dalamnya air, maka surga sebenarnya jauh lebih indah daripada yang digambarkan di Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran tidak mampu menggambarkan keindahan surga yang sesungguhnya, tetapi karena kemampuan kita terbatas untuk memahaminya, maka Rasulullah pegah khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia sekedar kemampuan manusia untuk memahaminya. Menyita pegahba dengan urung-urung yang toto laut, maka contoh-contohnya juga harus mirip-mirip dengan yang ada di laut. Begitu juga menyita pegahba dengan urung gle, juga contohnya mirip-mirip dengan yang ada di gle. Oleh karena itu, menyegetanyo yakin bahwasanya kebaikan yang kita lakukan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjarkan surga, maka kita akan mendapatkan surga yang keindahannya lebih daripada yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir karena ini momen Maulid, mungkin saya perlu juga sedikit menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pegah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita. Kenapa Al-Quran memilih kata uswah? Padahal ada padanan kata lain seperti qudwah. Tapi Al-Quran memilih kata uswah. Karena antara kata uswah dengan kata qudwah itu berbeda.
Walaupun sama-sama menyatakan arti dengan bahasa kita lah sebagai panutan. Tapi uswah itu orang yang mengikutinya pasti akan menjadi panutan. Buktinya ketika Umar bin Khattab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar juga menjadi panutan. Tapi digunakan kata qudwah itu belum tentu yang mengikutinya akan menjadi panutan. Maka menyegetanyo kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita jadikan beliau sebagai panutan kita, sebagai uswah kita, maka kita juga akan menjadi panutan. Maka ini yang luar biasa karena momen Maulid ini harus disampaikan ini karena apa kan? Getanyonyo kadang-kadang rabun dekat dengan Nabi. Kita selalu berselawat kepadanya. Tanyo tabi-tabi ta selawat kepada Nabi, tapi getanyo lupa bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta selawat tapi wate ta muamalah kahana ta ikut yang Nabi pesan. Maka kita tidak ingin dikatakan orang sebagai orang yang rabun dekat dengan Nabi. Dan bagaimana kita juga harus menceritakan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucu kita, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaimnya mak Anas bin Malik. Beliau itu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik sehingga tidak ada yang menjadi idola Anas bin Malik kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya pada diri kita hari ini, kita tanya pada anak-anak kita yang menjadi idola urang yang lainnya apa tu superhero atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah anak kecil karena mereka tidak tahu apa-apa, hanya kesalahan itu ada pada diri kita karena tidak memberikan asupan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak dan cucu-cucu dan anak dan cucu-cucu gitanyo. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini agar potensi yang kita miliki ini dan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbuat baik, maka yang paling fun adalah kita mengenali diri kita sendiri dan mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun urung kadang nayang kepegah, kehidupan Nabi itu kan sudah tidak relevan dengan lainnya, sangat relevan. Bahkan hai-hai yang kita hari ini tidak ketahui, Rasulullah sudah menyampaikannya lebih dari 14 abad yang lalu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.